Iya. Ketika orang tua ingin memasukkan putranya dimanapun, di pesantren manapun ataupun di madrasah manapun, ini harus yang diperhatikan adalah visi misi madrasah tersebut apa, masukkan di dalam pembelajaran. Dan ini harapannya tidak hanya desain saja, karena di madrasah itu ada Mayres itu madrasah yang itu KIR itu yang tiga bidang, ada sains, ada sosial, dan ada agama. Dukung gerakan madrasah dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komen serta like bila video ini menurut Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yun. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Lama nggak berjumpa ini. Biasanya ketemu. Ya, sudah berapa bulan ini ya berarti? Setengah tahun ya. Setengah tahun tidak di TPS. Dan selamat sebelumnya karena sudah wisuda doktor baru ini. Doktor Junior Fahmi Latif. Fokusnya ke apa Pak waktu itu? Fokus penelitiannya saya ke model pembelajaran PBL Sains Islami berpendekatan STEM R. Oh, panjang ya. Panjang. Kalau jadi seperti ini ya memang. Iya, jadi harus ada kebaruannya. Iya. Nah, berarti proyek based learning PBL ya. Problem based learning. Kemudian berbasis sains Islami. Jadi sains yang diintegrasikan dengan agama. Kemudian dengan pendekatan STEM R. Kalau biasanya kan STEM saja, ini STEM ada R. Tambahan R-nya religionnya. Oh, berarti memang benar-benar khusus untuk mungkin di madrasah-madrasah atau yang berkaitan dengan agama ya. Kalau penelitian saya di sekolah atau madrasah yang berbasis pesantren. Oh, berarti memang berkaitan dengan pesantren, madrasah. Kalau misalkan di TPS, kalau di madrasah mungkin tidak perlu pesantren tidak apa-apa, tapi kalau di SMP biasanya yang berbasis pesantren. Ya. Oh, ya. Berarti kan memang benar-benar yang ada unsur agamanya, bukan yang khusus di SMP atau SMA. Berarti kan tidak seperti itu. Kalau yang SMP secara umum itu belum saya lakukan di dalam penelitian saya, tapi untuk menggunakan produk saya sudah ada. Nah, tadi kan bilang problem based learning. Problemnya itu apa biasanya, Pak? Nah, jadi problemnya ini kan kalau yang di penelitian saya itu pada materi tentang pencemaran lingkungan. Berarti memang khusus ke pencemaran lingkungan. Ya, jadi yang di pesantren atau di sekolah atau madrasah ini kan biasanya kan dia labelnya ini identiknya saat ini terkesan kurang bersih dalam tanda kutip ya. Makanya banyak yang skabies. Padahal secara ajaran agama kan kita harus sangat bersih. Ya ada anadofatu minal iman dan sebagainya. Jadi tapi belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu sebuah model pembelajaran yang memang harapannya bisa mengubah itu yang tadinya hanya sebagai istilahnya hiasan seperti, tapi nanti bisa diaplikasikan, jadi siswa bisa lebih ringan untuk menjaga kebersihan. Misalkan ada sampah ya diambil, sehingga hanya dibiarkan, habis berarti ya dibuang ke tempat sampah. Berarti lebih kepada problemnya mengenai kebersihan di lingkungan sekolah. Nanti harapannya nanti benar-benar bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Nah, cara mengukurnya itu bagaimana? Karena kita tahu sendiri pendidikan di Indonesia ini selama ini kan kebanyakan, mohon maaf ya kalau saya melihat sebagai guru juga, itu lebih berfokus pada ya sudah materi dan seolah-olah terputus dengan dunia luar. Jadi benar-benar siswa ya sudah belajar seperti ini, tapi tidak tahu nanti implementasinya di luar itu bagaimana. Nah, sedangkan ini kan tadi Anda mengungkapkan bagaimana sih mengimplementasikan khususnya problem based learningnya, problemnya berkaitan dengan kebersihan, lalu implementasinya, penghubungannya itu bagaimana antara di bangku sekolah dengan kehidupan sehari-hari, menghubungkannya itu bagaimana itu?
Jadi latar belakang dari kenapa kok saya mengambil pencemaran lingkungan kemudian problem based learning ini karena kebetulan saya ini kan mengajarnya dulu kan di TBS di Ambul Quran Nawan yang berbasis riset. Oh gitu ya. Berbasis riset, kemudian saya di TBS dulu juga sebagai pembina riset. Nah, jadi saya ingin bagaimana agar riset ini bisa hidup dan risetnya ini yang bermanfaat, artinya sesuai dengan masalah yang ditemukan oleh siswa. Maka saya ambil sederhana tentang lingkungan. Lingkungan ini kan kita tidak bisa lepas dari lingkungan. Dan tadi kita lihat sendiri, istilahnya diakui ataupun tidak, masih ada beberapa tempat atau beberapa pesantren yang kurang dari sisi kebersihannya. Jadi saya ingin mengubah itu dengan sebuah model pembelajaran. Kita masukkan di dalam pembelajaran, dan ini harapannya tidak hanya desain saja, karena di madrasah itu ada MyRes itu madrasah yang itu KIR itu yang tiga bidang, ada sains, ada sosial, dan ada agama. Jadi meskipun ini judulnya dari penelitian saya ini adalah sains, tapi nanti outputnya itu tidak desain saja, tapi nanti menghasilkan riset sosial dan agama dan sains. Oh gitu. Berarti benar-benar sudah bisa apa ya? Kalau yang saya rasakan kan seperti itu Pak. Ketika kita sudah memang pembelajaran, lalu outputnya memang jangan tadi bilang outputnya sudah bisa siswa mungkin sadar mengenai kebersihan berarti. Nah, Anda melihatnya ini kebersihan, problem atau masalah kebersihan yang utama dalam sekolah-sekolah berbasis madrasah itu sebenarnya dari kesadaran atau dari hal-hal yang lain gitu. Biasanya. Jadi munculnya produk dari penelitian saya. Ini kan saya awali dari studi pendahuluan. Jadi saya melakukan penelitian di pesantren yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya dulu ada di Kudus, di Pati, di Surakarta, dan di Kendal. Di sana saya lakukan wawancara dengan siswa maupun dari guru. Ini pertamanya saya tidak langsung ke pencemaran lingkungan dulu. Saya mulai ke sains dulu. Jadi ketika siswa belajar sains ini, bagaimana sih tanggapan siswa terhadap sains? Nah, ternyata siswa ini melihat sains itu sulit, sains itu tidak penting, karena tidak ada kaitannya dengan agama. Ini pilihan kedua saya setelah saya belajar ilmu agama, saya baru mau mempelajari ini. Nah, dari situ maka kemudian saya jadikan, saya fokuskan, ini jadi problemnya ini. Maka saya munculkan sebuah solusi tadi dengan teori yang ada kan, PBL ini memang sudah terbukti. Jadi salah satu pembelajaran di era kurikulum merdeka ini. Nah, karena ada sisi madrasahnya tadi, saya harus memasukkan sisi agamanya tadi. Nah, gitu. Kan berarti selama ini kan gini Pak, dari yang Anda sampaikan tadi, memang di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang berbasis pesantren atau agama, malah terjadi pengkotak-kotaan ilmu. Ini agama dikotomi ya. Iya, terjadi dikotomi. Ini enggak. Kalau di TPS itu biasanya nggak jadi pitakon kubur, tapi pada kenyataannya kan memang sains dengan agama memang ada keterkaitan. Nah, untuk menumbuhkan siswa tahu, sadar, ini memang agama nggak bisa, agama ada sainsnya, sains juga bisa dikaitkan dengan agama. Untuk menumbuhkan itu bagaimana? Nah, untuk menumbuhkan itu memang tidak mudah dan butuh waktu. Jadi mungkin kalau saya flashback sebentar, saya mulai mengajar itu 2010. Ketika itu saya mengajar, mungkin Pak Mado juga tahu sendiri ya, karena kita sama-sama alumni TBS ya. Ketika saya lewat di kelas, ini ketika pelajaran nahwu misalkan Nadoman Alfiyah Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu siswa semangat, kok nggak ngantuk. Saya lewat lagi pelajaran tauhid, abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani, senang ada lagunya. Tapi ketika saya masuk kelas, kok tidur semua. Nah, maka ini apa yang salah? Apakah saya yang membawakannya, mengajarnya memang kurang menarik,
atau ada masalah lain. Nah itu kemudian saya coba, saya dengar apa, dulu kan di TBS laki-laki semua ya, jadi sangat suka dengan bola. Nah kalau kita nonton Persiku, di Kudus ada Persiku Kudus, ini saya lihat supporter ini semangat sekali, kami ini, nah Aremania kalau di Arema. Nah saya coba masukkan itu dulu, saya belum masuk ke materi, tapi saya kasih dengan sholawat, karena tadi saya hubungkan anak TBS ini kalau dengan sholawat senang sekali. Ada Habib Syekh dimanapun dikunjungi, Az-Zahir ikut, meskipun nanti kadang-kadang sampai madrasah ngantuk. Nah, maka saya coba masukkan itu. Jadi saya coba masukkan, ternyata kok siswa kok senang dulu. Saya tidak ngejar dia senang, saya dulu tidak ngantuk dulu. Loh, saya ajak sholawatan, loh kok gak ngantuk. Terus setiap hari kadang saya masuk lagi, kalau di TBS manggil nyanyi ya, tambah sholawat lagi buat anak, mereka minta. Nah maka coba ayo kita buat sama-sama. Kalau kita buat sama-sama kan sesuai dengan karakteristik siswa senangnya ini sholawat dengan nada ini. Nah kemudian muncullah banyak lagu nada sholawat sain itu sehingga anak senang. Nah ketika anak sudah senang, baru kita masukkan materi-materi sainsnya, sehingga siswa sudah tidak ngantuk. Dan tadi anggapan atau stigma bahwa sains itu tidak jadi pitakon kubur atau tidak ada manfaatnya, itu perlahan-lahan mulai memudar. Berarti cara Anda salah satunya ya dengan sains itu dibuat sebagai sholawat, lama-kelamaan ya sudah memang tetap akhirnya siswa tidak ada dikotomi, itu sedikit demi sedikit mulai berkurang gitu. Nah berarti dari cara Anda tadi kan mirip-mirip dengan kurikulum saat ini, meskipun waktu itu belum ada kurikulum Merdeka yang katanya Merdeka Belajar, karena benar-benar Anda buat dengan siswa yang membuat juga dengan siswa. Nah itu kan dengan siswa saat itu Pak. Bagaimana dengan siswa yang setelahnya, karena setahu saya tiap generasi, tiap kelas pasti karakteristiknya kan berbeda-beda, menghadapinya itu kan juga nggak yang semudah itu. Karena pas awal-awal ngajar saya juga semangat, saya akui saya semangat, tapi ketika lama-kelamaan memakai ini nggak jalan, memakai ini nggak jalan lagi. Ini maunya siswa yang bagaimana, kadang sampai mentok, ya sudahlah, ada kalanya ya ini salah sebagai guru ya, ada kalanya yang penting ngajar masuk kelas. Nah itu yang saya kira buruknya saya ketika mengajar lama-lama malah jadi seperti itu. Nah itu bagaimana? Ya jadi sholawat said ini berkembang itu lama ini. Jadi saya mulai 2010 tadi. Kemudian di 2010 saya mulai menemukan sholawat ini 2012-2013. Jadi di 2013 ketika itu saya mulai kembangkan, anak senang. Oh berarti oke lah, sesuai ya untuk tahun itu ya. Bahkan di kompetisi-kompetisi pun TBS sudah mulai berprestasi di bidang fisikanya, bidang sainsnya. Nah kemudian di 2014 kebetulan waktu itu ada beasiswa S2, beasiswa prestasi. Nah di situ juga alhamdulillah saya juga diberikan kemudahan ya, bisa lolos. Di situ saya kembangkan lagi, saya teliti di situ. Artinya by riset, jadi penemuan ini tidak langsung tidak di kelas saja, memang benar-benar riset ya. Jadi tesis saya itu adalah lagu sain. Saya belum masukkan sholawat karena bidikan saya dulu tidak hanya di madrasah, tapi nadanya sudah nada sholawat, tapi belum tidak semuanya tidak ada sholawatnya. Jadi urutannya gitu. Jadi di 2014 sampai 2016 ini lagu sain. Jadi ada yang dihubungkan dengan sholawat, ada yang murni lagu. Artinya nada tapi tidak diawali dengan sholawat. Oh gitu. Ya. Kemudian di 2016-17 ini tadi sholawat ini semakin berkembang. Kalau dulu hanya Habib Syekh, kemudian ada Az-Zahir, sekarang banyak sekali. Di disertasi saya ini sudah di 2016 ini sudah ada sholawatnya semua lagu sain saya rubah jadi sholawat sain, ada sholawatnya semua. Tapi masih baru tadi, belum saya gabungkan dengan PBL-nya. Jadi hanya sebagai stimulus lah di dalam
Kalau di dalam pembelajaran letaknya dia di orientasi, jadi stimulus. Nah, di riset saya di program dokter ini di 2018 baru saya kasih PBL-nya, modelnya saya lengkapi dengan model, saya lengkapi dengan pendekatan. Jadi sudah paket lengkap. Kalau dulu mungkin hanya sebagai stimulus, jadi saya masukkan di awal pembelajaran siswa bersolawat, tapi belum sampai ke problem based learning-nya. Nah, di 2018 saat saya S3 inilah baru saya lengkapi, artinya penggabungan hasil riset sejak 2010 bertahun-tahun ini menghasilkan inilah model pembelajaran sains Islami berpendekatan STEM R itu. Nah, itu dengan kurikulum sekarang korelasinya bagaimana, Pak? Karena kurikulum sekarang yang saya tahu yang Merdeka tadi yang memang guru dan siswa memang menentukan yang mau dipelajari apa. Nah, itu nanti dalam apa ya? Itu bagi saya bagus karena memang otomatis siswa mau apa namanya ya? Mau belajar sesuai dengan apa yang diminatinya. Tapi kendalanya yang saya alami sendiri ini, mungkin ya juga jenengan alami, ketika kita sudah menentukan, ketika kita sudah sepakat dengan siswa, di pertengahan jalan terkadang siswanya yang gantian malas-malasan. Contoh saya untuk materi apa namanya teks ulasan atau menanggapi sudah diberikan, ini teks ulasan. Contohnya seperti ketika mengulas ada review HP, itu ketika di YouTube. Jadi memang saya hubungkan dengan konteks saat ini. Kalau di koran ya berarti nanti masuknya ke resensi, manfaatnya apa bagi kalian, dan dia sudah tahu ketika saya sering mengulas berarti harus mempelajari sesuatu yang baru, membaca buku, nanti manfaatnya bagi saya. Awalnya seneng tuh, tapi di pertengahan lama-kelamaan ngelokro. Padahal waktu yang dibutuhkan berbasis proyek itu kan biasanya ada waktunya kan, waktunya sudah agak panjang sudah dicukupkan sekiranya memang mereka mampu dan sudah sepakat. Tapi tengah-tengah mereka untuk cari buku, untuk apa, tiba-tiba sudah nggak dapat. Itu bagaimana, Pak? Mengatasi siswa yang ternyata malah motivasinya di tengah-tengah kurang, gitu berarti. Nah, jadi untuk membangkitkan motivasi, apalagi siswa madrasah atau pesantren tadi, kuncinya adalah sholawat tadi. Sebenarnya kenapa kok ini dari awal saya kan sholawat terus ya, sholawat. Kenapa gini? Sholawat terus, pancing kemana-mana sholawat terus. Kenapa kok saya mulai sholawat dari sholawat? Ketika saya ingin menggunakan ini di dalam disertasi saya, itu juga ada menarik dari promotor, salah satu tim promotor. Apa kaitannya sholawat dengan sains? Dan sains kan bukan hafalan. Bukan hafalan. Jadi saya belum bisa menerima dalam tanda kutip. Kok sains sholawat dengan nada sholawat atau sholawat sini kok bisa mengembangkan keterampilan siswa di bidang sains? Kemudian saya minta fatwa, carikan fatwa dari kiai yang labelnya nasional, bahwa sholawat ini benar-benar bermanfaat di dalam pembelajaran sains. Sinten Prof saya gitu, karena beliau ini juga dari Pati Gusmus. Gusmus kan memang sudah dikenal di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Dan saya agendakan, saya sowan, beliau juga minta di videokan juga. Dulu saya videokan, kemudian saya minta sowan Gus, ini minta apakah sih sholawat itu seperti apa? Nah, kemudian Gus memang alhamdulillah beliau menguatkan. Jadi sholawat itu Allah saja sholawat. Itu yang saya ingat dari awalnya itu ya, Allah sholawat. Kan di dalam Al-Quran jelaskan malaikat. Jadi ibadah yang Allah memerintah dan beliau menjalankan. Allah menjalankan. Kemudian sholawat itu bisa untuk semuanya. Syaratnya satu, itu yang disampaikan. Jadi ketika kita bersholawat, kita jangan memikirkan apa hajat kita. Misalkan saya bersholawat biar nanti dapat door prize motor, misalkan. Jadi yang penting sholawat saja. Jadi ini sesuai dengan karakteristik siswa tingkat madrasah sanawiyah atau SMP.
Siswa siswa itu tidak berpikir terlalu panjang tentang saya selawat biar apa ya, pokoknya dia senang saja. Ini malah nilai positifnya. Jadi yang penting bersolawat, nanti hajat kita akan terpenuhi sendiri, pikiran kita akan dimudahkan sendiri untuk menerima pelajaran. Itu yang saya tangkap. Jadi kenapa kok saya memasukkan solawat. Nah kemudian setelah saya masukkan solawat, siswa madrasah atau pesantren ini kan identik dengan tadi Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis, ini menambah keyakinan dan motivasi mereka untuk belajar. Maka tadi untuk menjaga motivasi, saya memasukkan Al-Quran dan hadis dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya sholawat, tapi ada Al-Quran dan hadisnya. Berarti disertai dalil gitu ya. Ketika kita bicara pencemaran lingkungan, itu sudah ada dijelaskan di situ, tapi tidak saya jelaskan langsung. Jadi telah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 32. Kemudian anak penasaran, apa ini Al-A'raf ayat 32? Akhirnya mereka didiskusikan. Nah kemudian ketika di dalam pembelajarannya, karena PBL, saya mulai dengan menayangkan video atau foto permasalahan lingkungan. Anak melihat di era digital ini kan senang melihat video. Setelah siswa melihat video, saya kemudian saya minta anak untuk observasi di lingkungan. Ini lagi-lagi untuk menghidupkan agar anak tidak bosan. Outdoor learning. Jadi siswa belajar di luar, cari masalah lingkungan yang kalian temukan. Jadi siswa ada yang ke TPA madrasah, ada yang ke saluran air, ada yang ke kamar mandi. Itu di-list semua, ditulis per kelompok tadi. Kemudian pertemuan ketiga, saya minta anak untuk presentasi masalahnya. Kemudian di situ saya meminta siswa untuk memilih kira-kira yang memungkinkan untuk kalian pecahkan masalah yang mana. Jadi siswa setelah mencari masalah itu, misalkan saya mintanya 3, cari 3 pencemaran lingkungan yang ada di sekitar madrasah. Saya pilih ini, Ustadz misalkan. Saya pilih yang ini. Oke, itu pilihan kalian. Pertemuan keempat, kegiatannya beda lagi. Kegiatannya adalah saya fasilitasi di laborat, atau minimal kalau di sekolah yang mungkin laptopnya terbatas, satu kelompok saya modeli 1. Nah itu yang biasanya jadi kendala di pesantren karena siswa saja biasanya tidak boleh bawa HP, apalagi sampai ke laptop. Kalau bawa HP atau laptop satu mungkin akan dirubung, berkerumun. Tapi tadi di awal saya sudah sampaikan kontrak belajar. Jadi kontrak tidak boleh kalau kok sampai nanti ada yang buka media sosial, maka tidak akan pakai laptop lagi. Jadi seperti itu. Ketika kontrak itu anak MTS saya kira sudah bisa, dia sudah bisa kita kasih tanggung jawab, kita kasih kepercayaan. Nah setelah saya lanjutkan ya, di pertemuan keempat tadi dia membuat mencari solusi dari media sosial, dan saya minta untuk dibuat seperti semacam proposal penelitian. Jadi ketika dia menemukan katakanlah pencemaran sampah, pencemaran yang berbentuk sampah limbah di TPA, mereka cari ini saya ingin membuat sampah plastik ini kita buat eco-brick misalkan. Nah maka dia akan mencari di bahan-bahan di artikel, kemudian jadikan artikel dengan format MyRes. Saya kasih format MyRes, jadi format sudah seperti lomba di pendahuluan maksimal 500 kata, kemudian nanti di landasan teori 300 kata, itu sudah saya tentukan, dan itu dicari di laptop tadi dengan internet. Nah di pertemuan itu biasanya butuh 2 pertemuan. Nah di pertemuan ke-6 nanti presentasi. Jadi setelah presentasi kita baru tentukan, oh ini solusinya yang tepat, ini solusinya yang belum, yang masih kurang pas. Jadi tadi untuk menjaga motivasi adalah bagaimana kita membuat pembelajaran yang tidak monoton. Pertemuan pertama melihat pengamatan video, kemudian lanjut kedua observasi lingkungan. Jadi kemudian keempat presentasi, nanti ada mencari data di laptop. Jadi siswa kegiatannya
macam-macam. Ya bermacam-macam tadi. Nah, kendalanya selama ini apa ya? Yang nama itu kan tadi berarti kan full fasilitas, Pak ya. Ya sebenarnya tadi di tempat yang saya teliti itu tidak semuanya lengkap fasilitasnya. Tadi saya katakan yang tidak punya laborat atau laptopnya terbatas tadi ada yang kita satu kelompok satu laptop. Bahkan ada yang tidak karena laptopnya memang sangat sedikit. Kalau yang di pesantren itu bisa kita bagi, kan ada belajar malam. Oh iya. Jadi saat pembelajaran belajar malam ini kita istilahnya ada pelajaran tambahan. Ya satu laptop ini satu kelompok malam Senin, nanti malam Selasa kelompok 2. Jadi kita emang jam tambahan situ. Itu kan berarti ketika sekolahnya memang terintegrasi dengan pesantren dan memang masih satu naungan. Ya masalahnya kan kadang sekolah berbeda, pondok berbeda. Terkadang antara pondok dengan sekolah itu tidak ada kesepakatan meskipun MOU nih ya yang terjadi, tapi kan kesepakatan untuk entah itu ekstrakurikuler atau apa tidak terjadi. Dari yang namanya pendidikan kan antara sekolah, lingkungan, siswa sendiri atau mungkin orang tua kan memang harus saling mendukung. Tapi ketika kendalanya malah inginnya orang tua menyekolahkan anaknya plus pesantren karena harapannya saling mendukung, ternyata di dua-duanya terkadang tidak terjadi saling sinkron. Nah, ini kan masalah-masalah yang memang terjadi di pendidikan kita kan seperti itu. Nah, itu loh yang kadang saya bikin ini pemecahannya bagaimana gitu loh. Apakah bagaimana itu yang kadang saya bingung pemecahannya bagaimana. Kadang pondok ya juga kamu mondok di sini ya harus ikuti aturan pondok. Sekolah kadang juga sekolah di sini ya memang sampai terkadang kalau yang terjadi di TPS ya yang saya lihat kadang sekolahnya ya sudah pondoknya tidak memperbolehkan anak itu untuk ekstra. Padahal anak itu kan minat, tadi yang penting kan minat terlebih dahulu. Seperti yang Anda sampaikan tadi, ada dibuat tidak monoton sehingga siswa berminat. Nah sekarang minatnya saja anak-anak sudah di-cut, akhirnya mereka tidak ikut ekstra atau apa, sekolahnya yang akhirnya kalah. Itu mengatasi atau pandangan Anda terhadap hal-hal yang seperti itu bagaimana, Pak? Itulah pentingnya kalau di pembelajaran sekarang ini kan di dalam di dunia pendidikan, ketika kita masuk atau di dalam akreditasi itu harus ada sosialisasi visi misi. Ketika orang tua ingin memasukkan putranya dimanapun, di pesantren manapun ataupun di madrasah manapun, ini harus yang diperhatikan adalah visi misi madrasah tersebut apa. Berarti itu disampaikan sebelum siswa masuk atau setelah siswa masuk baru ada pertemuan. Nah, setiap sekolah itu kan punya visi misi, dan visi misi itu harus dipublikasikan. Jadi visi misi madrasah TPS sudah diketahui masyarakat luar. Biasanya di brosur pun sudah ada. Jadi ya mereka orang tua pasti akan melihat visi misinya. Misalkan saya ingin punya anak nanti yang bisa baca kitab dan juga menguasai ilmu pengetahuan, misalkan. Nah, saya lihat visi misinya di TPS unggul dalam iptek, terdepan dalam iptek terdepan dalam iptek ya. Jadi ini berarti mengakomodasi semua. Kan seperti itu divisi. Kemudian bagaimana nanti mengimplementasikan. Nah, di situ biasanya akan dicari informasi di era digital nih, misalkan dicari di media sosial, YouTube, Facebook. Itu saya sering menemukan siswa seperti ini. Kadang kalau dimasukkan ada wawancara, kenapa kok masuk di sini misalnya di sekolah TPS, saya ingin seperti ini itu atau seperti gurunya atau seperti murid kemarin kok ada yang juara olimpiade bahasa Arab misalnya, kemarin kok ada yang juara riset, jadi terinspirasi maka dia masuk. Saya pernah menemukan yang menarik ini di Semarang. Jadi waktu itu MPLS ya di sini, Matsama. Saya ketemu, loh, kenapa kok kamu sekolah di TPS ini? Karena penasaran dengan sholawat sain. Itu di Semarang malah ya? Iya, orang dari Semarang. Jadi yang ke Semarang yang sekolah ke sini. Jadi dia karena melihat
di media sosial, loh apa ini kok ada seperti itu selawat sen, maka akhirnya dia masuk ke sini karena melihat tadi ada selawat sen, ada prestasi. Oh kalau seperti ini, insya Allah anak seperti ini akan kita istilahnya kita programkan untuk berkembang di riset bagus desain karena dia sudah suka dulu di awal. Oh gitu. Berarti memang dari awal visi misi sekolah itu memang harus diketahui. Ya. Dan ini berarti kalau di Menawan memang ada wawancaranya. Ada wawancara. Nah ini Pak Yun ini kepala sekolah di MTS Yambul Menawan ya. Jadi di sana memang ada seleksi wawancara, bagaimana motivasi dia atau hanya sekadar diminta oleh orang tua. Dengan seperti itu. Saya diminta orang tua ke sini Pak, saya nggak tahu, yang penting diminta orang tua ke sini, akhirnya di situ. Tapi kadang kan tidak sesuai dengan keinginan anaknya, akhirnya malah semaunya sendiri. Tapi kalau di sana memang benar-benar sejak awal diwawancara, kalau memang dia minatnya di mana langsung ada penjurusan seperti itu atau bagaimana? Jadi begini, saya kira di sini juga ada wawancara, cuma mungkin tertulis ya. Wawancara kan tidak harus. Ketika siswa mengisi kuesioner misalkan. Nah ini karena kita ini atau saya ini berada kalau di TBS basisnya adalah kitab salaf, kemudian di Yambul Quran ini tahfidz, ya memang prioritas di situ. Ya, berarti yang diterima yang memang yang memiliki peminatan di sana. Ya peminatan, dan memang tadi mereka memang punya keinginan di situ, dan sekali saya katakan tadi memang fokusnya di tahfidz, jadi tidak ada penjurusan riset dan lain sebagainya, tidak. Jadi pembelajaran katakanlah tadi sains atau riset ini tidak boleh mengganggu Al-Quran karena memang fokusnya di Al-Quran. Siswa yang mengikuti lomba atau kompetisi atau pendalaman ini harus yang sudah beres hafalannya. Ini kalau di Al-Quran seperti yang disampaikan pesan oleh Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwan, memang yang belum beres Al-Quran tidak boleh ikut kegiatan non tahfidz. Nah jadi seperti itu. Jadi kita cari yang sudah beres dan mereka punya minat. Kalau memang dia belum beres, meskipun pernah ada cerita menarik, jadi mereka masuk labelnya adalah juara robotik internasional. Internasional. Menarik sebenarnya. Ini kok bisa, tapi grade-nya di seleksi dia rankingnya kok di bawah. Ternyata apa? Gitu. Tahfidznya lemah. Maka ketika orang tuanya bilang, Ustadz ini anak saya kemarin juara nih. Ya, terima kasih Bu, tapi mohon maaf kita belum bisa mengirimkan karena tujuan kita sampaikan, karena tujuan kalian ke sini adalah untuk menghafalkan Al-Quran. Selesaikan tujuan utama. Ketika hafalan Al-Quran sudah selesai, sudah beres, baru silahkan kalau ingin yang lain. Itu sebagai pedoman, dan anak akan termotivasi. Termotivasi untuk menghafalkan, untuk menyelesaikan, termotivasi juga untuk peminatannya tadi, karena dia hafalannya. Kalau saya ingin masuk ke robotik, ya saya harus selesai hafalannya dulu. Kalau sudah selesai baru bisa mengembangkan. Berarti anak-anak yang di sana yang dikirimkan keluar biasanya di lomba-lomba pasti sudah selesai hafalannya. Ya di sana dan di sini juga saya kan juga melatih di sini. Jadi yang saya lihat di sini tadi sebenarnya, kalau saya lihat tadi kan Pak Made menyampaikan misalkan ada, katakanlah tadi istilahnya ada pesantren yang mengkat, ya tidak boleh. Sebenarnya tadi kita sampaikan pondok ini tidak boleh ikut ini. Kalau saya lihat sebenarnya itu hanya pola komunikasi saja. Komunikasi yang mungkin terjadi salah pahaman atau bagaimana. Karena yang saya temukan dari siswa-siswa yang berprestasi di TBS ini, pondoknya berbeda-beda. Pondoknya berbeda-beda. Kita misalkan dulu yang sekarang di Kairo, dia juara Olimpiade Fisika itu dulu di pondok TBS. Itu sekarang dia kuliah di Kairo. Jadi bukan berarti ketika fisika dia nanti kuliah umum, tidak. Tapi dia hanya sebagai hobi. Kemudian berarti fisikanya lebih ke hobi ya? Ya mungkin seperti itu. Artinya atau di Kairo dia ambil fisika? Tidak. Kemarin masih komunikasi sama saya mungkin karena ya tadi ada hubungan yang dekat Dia jurusannya Usuluddin mungkin atau PAID, aslinya berbasis agama. Kemudian juga
Brili kalau Mas dari Musyeki itu sekarang di UI, tapi dia ketika saya komunikasi dulu dengan pihak pondok, memang dia di pondok bagus, di pondok dia bisa mengikuti sehingga pondok pun tidak keberatan. Mungkin yang terjadi kadang-kadang ketika memang dia di pondoknya belum bagus, ya dia nggak boleh. Dan saya setuju dengan kebijakan seperti itu. Saya juga ingat terkadang ada siswa yang memang ya kita nggak menyalahkan siswa ini ya. Siswa-siswa yang terkadang saya ikut ekstra agar apa? Agar dia ikut kegiatan di pondok lebih apa ya? Mungkin bisa dikatakan lebih ke pelarian juga. Di ekstra pun terkadang malah dia nggak yang sungguh-sungguh. Dan itu tidak boleh. Kalau di ekstra saya dulu memang saya saya komunikasi dengan pondok, kita tanya di pondoknya bagaimana, kan guru TBS harus ngajar di pesantren-pesantrennya. Misalkan di Darul Rahman ada Selamat. Saya tanya ini di pondok bagaimana? Oh bagus, oke. Ketika bagus baru kita kamu mau nggak ikut ekstra? Misalkan ada ekstra, ketika dia daftar tapi saya komunikasi dengan pondoknya kok, dia di pondok masih kurang, katakanlah di pembelajaran nahwunya masih lemah, ya saya tidak akan memilih, karena kemungkinan besar pondok akan ya sudah fokus ke pondok terlebih dahulu. Bukan, karena gini, karena memang saya meyakini tujuan orang tuanya memondokkan atau menyekolahkan anaknya adalah untuk memperdalam ilmu agama. Jadi saya tidak ingin mengubah itu. Saya ingin siswa ini menyelesaikan kewajibannya untuk memperdalam ilmu agama. Ketika ilmu agama ini bisa dikondisikan, artinya bisa mengikuti sesuai perkembangan di pondok, barulah saya tambahkan. Jadi sains ini kalau di TBS atau di Yambul Quran hanya suplemen saja. Saya tidak ingin lebih ke suplemen karena memang sejak awal visi misi orang tua saya yakin seperti itu, dan saya sampaikan ke anak juga seperti itu. Bahkan yang menarik dari quote-nya almarhum B.J. Habibie, kalau ingat itu kan beliau kan agak dalam tanda kutip ada sedikit seandainya beliau tahu bahwa ilmu agama ini penting sekali, tapi akan lebih memilih belajar ilmu agama karena tadi memang agama harus dinomorsatukan. Ketika itu sudah dikuasai, apalagi di taklim fikih harus kita kuasai. Ketika siswa ini menguasai sudah bagus, baru kita masuk ke sains atau yang lainnya. Itu saya terapkan kepada siswa yang ikut program sains, riset atau yang lainnya. Berarti dari sini kan kita sebenarnya tahu bahwa yang namanya pendidikan yang pertama dari orang tua, karena ya bisa dikatakan mau nggak mau orang tua kan ini yang memiliki kuasa dalam tanda kutip, entah itu dari segi pembiayaan mengarahkan anaknya, sehingga anaknya mau diarahkan kemana, anaknya sudah tujuannya mungkin ke Yambuk lebih ke menghafal, kalau ke TPS mungkin yang penting agamanya kuat, setelah setelah itu baru dia berkembang maunya kemana setelah memang agamanya yang kuat. Berarti yang perlu digarisbawahi dalam pendidikan selama ini adalah ke visi misi madrasah ya tadi Pak Jun mengatakan. Tapi kalau saya berarti harus ada orang tua benar-benar tahu tujuannya menyekolahkan anaknya kemana, dan itu otomatis didukung dengan logistik yang kuat juga. Plus setelah itu baru mengembangkan ini dengan antara komunikasi antara orang tua, pondok dengan siswa itu sendiri. Dan ini tiga ini nggak boleh sampai miss. Nggak boleh ada yang hilang. Jadi misalkan gini, ketika kita khidmah di TBS TBS, tentunya kan kita harus mengikuti dan menyukseskan visi misi yang ada di MTS TBS. Nah, kemudian misalkan disampaikan pasti Bapak Kepala Madrasah menyampaikan bahwa TBS visi misinya ini baik kepada guru maupun kepada wali murid. Nah, kemudian kita pun sebagai guru kita diberi tugas masing-masing. Misalkan Pak Yuniar nanti bimbing olimpiade misalkan, nanti Pak Mahda bimbing teater misalkan. Jadi kita sesuai dalam porsinya, tetapi dalam proses seleksi tadi kita harus memperhatikan. Jadi visi misi utama di TBS adalah menghasilkan siswa yang memahami, dapat membaca kitab salaf, ilmu agamanya. Jadi itu jadikan pegangan. Ketika ini sudah dikuasai, baru
nanti mau nggak ikut ke yang riset? lain. Mau nggak ikut? Jadi Iya. tidak mungkin kita hanya memfokuskan ke anak untuk sains misalkan Iya. atau olimpiade, tapi agamanya masih lemah. Ini menarik Pak Jun, karena saya baru ngeh ternyata selama ini di seleksi di TBS kan lebih kepada fikih, lalu baca Al-Quran, tidak ada seleksi yang namanya sains atau apa kan nggak ada, karena memang tujuan awal dari ini kan lebih ke keagamaan gitu. Oh begitu, saya baru ngeh ini. Tapi ternyata seleksinya kok seperti ini terus-terusan. Tapi ternyata gini Pak Mada, siswa yang bagus tadi dikatakan ilmu agamanya, fikihnya, itu juga bagus di ilmu yang lain. Jadi kadang meskipun tidak ada seleksi katakanlah di olimpiade atau di fisika, tapi saya punya keyakinan ketika dia fikihnya bagus, dia bagus, nyambung, dia pintar baca kitab salaf, ya dia bisa nyambung. Karena baca kitab salaf kan memang tidak sesederhana itu. Jadi itu lebih rumit malah. Kalau dia bisa baca kitab salaf, wah otomatis dia belajar sains ya kecil sekali. Ini kemarin yang ini mungkin saya lupa namanya. Ini mungkin dia sudah baru masuk MA, itu dia kan di pesantrennya dia ikut program salaf, tapi di madrasah dia ikut ekstra sains. Bagus semuanya karena memang tadi kecerdasan itu memang sama, jadi berawal jadi meskipun ini yang membedakan sebenarnya gini, yang membedakan itu adalah diajari atau tidak. Oh begitu. Ketika Pak Made ini sebenarnya katakanlah punya IQ yang bagus, tapi memang tidak pernah diajari. Katakanlah matematika, dia tidak akan bisa matematika. Tapi ketika punya IQ yang bagus, dia diajari apapun ya masuk. Jadi intinya adalah kita kenalkan atau tidak. Oh berarti kan kalau Anda bilang seperti itu berarti awalnya balik lagi ke kemampuan anak itu sendiri. IQ-nya bagus atau enggak, penalarannya bagus atau tidak. Sedangkan mohon maaf, untuk input dari sekolah-sekolah kan kita juga nggak boleh yang namanya, ada yang mengatakan nggak boleh inputnya harus bagus semua, kan juga nggak bisa, karena memang yang namanya kita ada siswa yang masuk ya sudah diterima, lalu bagaimana proses pembelajarannya baru outputnya harus yang bagus. Padahal kalau bagi saya sendiri yang namanya input tetap akan mempengaruhi proses, juga nanti akan berpengaruh pada output juga. Jadi kalau tadi Anda mengatakan yang penting ini dulu, tapi kalau memang IQ-nya, mohon maaf, kalau memang IQ Indonesia yang apalagi kemarin keluar rata-rata IQ Indonesia berapa itu yang rendah, itu kan ya bagaimana dengan pendidikan saat ini, IQ-nya saja masih banyak yang rendah. Mungkin ini saya sedikit berbeda dengan Pak Made. Jadi begini, sebenarnya tidak ada siswa yang katakanlah inputnya jelek, tidak ada. Sebenarnya yang membedakan mungkin dari bakatnya yang berbeda, potensinya yang berbeda. Jadi katakanlah tadi, apalagi di TBS ini kelasnya kan sampai berapa ini Pak? 15 ya rombelnya. Ini sebenarnya semuanya bagus. Jangan sampai kita mengatakan inputnya ada tidak, cuma potensinya yang berbeda. Ada yang potensi di bidang olahraga, ada yang di bidang sains, ada yang di bidang seni. Jadi bagaimana kita dapat menemukan potensi itu PR-nya berarti. Saya sering katakan kepada siswa murid-murid kadang ketika mengajarkan, meskipun kita tidak menyampaikan kepada anak, kan ada istilahnya ini kelas unggulan. Saya sampaikan itu kasihan, itu sebenarnya itu bukan kalian bukan berarti kalian tidak unggulan, tapi potensinya yang berbeda. Silakan ayo digali. Kita ini tugas madrasah untuk menemukan. Bahkan kemarin saya masih ingat, saya punya murid waktu di TBS itu kelas J. Dia secara kategori mungkin dia tidak masuk kelas yang sains. Dia tidak kelas sains, mungkin dia bakatnya di bidang yang lain. Nah, tetapi kemarin menemui saya itu izin penelitian di Yambu di Menawan. Jurusannya apa Mas? Jurusannya IPA.
Loh, saya kaget juga loh, dulu waktu saya mengajar itu ngantuk tidur kok sekarang sudah IPA. Nah, oke lah, saya kasih ACC, saya bantu. Kemarin WA lagi mau penelitian lagi loh. Kok lanjut S2? Saya sebenarnya tidak yakin loh, kok masih penelitian, katanya dulu sudah skripsi. Iya. Ke pondok itu sudah pakai jaket kuning. Dulu kan dulu S1-nya di Stein. Oh gitu. UNES. Loh, Mas, UNES. Oh sekarang sudah S2. Ya Pak, jurusan apa? Jurusan IPA juga. Nah, mengikuti jejak Pak Yun ini. Jadi dulu waktu saya ajar itu dia masih tadi belum menemukan semangat, dia masih belum paham saya ajari katakanlah materi-materi yang agak dasar pun, tapi ternyata sekarang dia malah senang gitu bahkan sampai S2. Artinya hanya masalah waktu saja pemahaman itu yang penting. Nah itu Pak, saya juga menemui siswa yang kebetulan wali kelasnya itu saya dulu, kelas J juga, kelas 9J kalau nggak salah. Dan sekarang siswa tersebut setelah lulus memang dia inginnya ke kedokteran, tapi di salah satu tahap yang terakhir dia nggak jadi, sepertinya terkait dengan pembiayaan atau apa, nggak jadi memang. Akhirnya dia nunggu 1 tahun ini dia di Pare, biasa kalau anak TBS itu nunggu kan biasanya ke Pare memperkuat bahasa Inggris dan lain-lain. Akhirnya dia diterima itu di ITS, ITB, kalau nggak ITB sepertinya, ITS, ITB, UGM. Jadi bagi saya ini dulu dia di kelas pendiam, tapi tiba-tiba keluar kok bisa diterima di kampus-kampus yang bisa dikatakan di top tier-nya Indonesia kan. Dan sekarang dia ambilnya di ITS ambilnya kimia. Padahal di UGM saya lupa keterimanya apa, yang itu memang benar-benar nggak TBS banget, yang memang benar-benar sains banget. Jadi ketika di ITS ini malah kimia. Ada cumanya memang, saya akui meskipun dia keterima di sana, dia bilang untuk semester lanjutnya juga kewalahan karena memang mohon maaf matematika dulu biasanya kan tetap dianggap tadi dikotomi, matematika agak penting dan seterusnya. Akhirnya meskipun nanti kuliah ya tetap siswa akan mengalami mengejar ketertinggalan itu. Akhirnya dia di semester ini IP-nya kurang. Kalau kata ibunya ini lebih ke matematikanya, karena kimia kan juga ada hitung-hitungannya juga kan. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau saya malah kesimpulannya ketika kita kesimpulannya adalah lulusan TBS itu keluar menguasai, dia punya potensi yang lebih. Kalau di TBS dia pasti pintar. Kenapa? Jadi tadi hanya masalah waktu. Mungkin tadi saya ceritakan yang tadi di kelas tadi murid saya sekarang sudah S2 IPA. Yang saya alami sendiri. Saya ini bukan jurusan IPA. Saya ini IPS. IPS. Dari IPS tapi malah nyasar ke IPA ya. Saya kuliahnya di fisika. Nah, kenapa saya dulu juga ketika mau masuk, kenapa kok saya masuk fisika? Jadi kakak saya bilang, masuk aja di fisika. Wah, sulit. Semua ilmu itu dipelajari dari awal kuliah. Bisa masuk. Iya. Ketika saya masuk, benar saya menemukan sulitnya fisika. Tapi ketika saya pelajari sampai saya berada di titik ingin menyerah. Sampai ingin menyerah. Akhirnya karena setiap dosen ngajar saya deg-degan. Kalau disuruh maju, apalagi saya di MTS TBS ini putra semua, di MA TBS putra semua, kuliah putrinya, kadang ada perasaan nggak pede kan, malu ya dengan lawan jenis. Wah, ini saya kalau nanti disuruh maju nggak bisa, malu ya. Akhirnya saya sampai bilang ke bagian TU ya, kalau di sekolah di BAK, Mbak, saya mau pindah jurusan. Sampai mau pindah jurusan waktu itu Pak? Terus semester berapa itu Pak? Semester 1, belum selesai. Terus Mas pindah jurusan itu bisanya ya nanti setelah semester 1 hasil semesteran nanti baru pindah. Memang. Terus ini sebentar dijalani dulu. Terus sambil saya ngobrol, beliau ngetik sambil ngomong,
buat apa sih Mas pindah jurusan? Mangkat terus boleh lulus. Itu dia bilang gitu. Itu kelihatannya sepele tapi ternyata menjadi motivasi bagi saya. Maka saya berjanji pada diri saya sendiri, kalau saya nanti IPK-nya adalah 3,00 3 ke atas 3,0 saya, ya Allah, ya Allah, jika IPK saya 3,00, saya akan melanjutkan fisika ini sampai selesai. Tapi ketika di bawah, maka saya mau pindah ke bahasa Inggris dulu. Saya mau pindah ke bahasa Inggris. Ya. Kemudian kebetulan saya kan juga mondok di kuliah. Nah, di pondok itu juga Pak Yainya juga ternyata mungkin mengerti ya perasaan muridnya, kegalauan muridnya. Beliau setelah jamaah subuh itu beliau ada mauidhah, ada kultum kan memang kalau memang sulit tidak usah dipikir. Artinya apa? Fokuskan fokus mondok, nanti kuliahnya akan selesai, kuliahnya akan dimudahkan. Itu kata beliau. Berarti lebih ke mondok. Niat mondok itu saya di istilahnya dibenarkan mungkin niatnya dari Pak Yang. Kamu niatnya jangan kuliah sambil mondok, tapi niat mondok sambil kuliah. Itu kemudian itu saya seperti dapat motivasi tadi dari BAK, kemudian dari Pak Yang juga pas mauidhahnya sama. Saya dari situ saya langsung belajar. Kemudian kebetulan di pondok saya ini dekat dengan SMA 2 Semarang. Jadi ada saya satu kamar dengan anak SMA 2 Semarang. Mungkin kalau namanya Yandu. Kalau dia melihat, nanti lihat podcast ini. Nah, mungkin nanti lihat ini ya nanti. Saya belajar sama dia. Sama anak SMA. Ya, saya belajar otodidak. Saya lihat. Integral itu seperti ini, vektor seperti ini. Dan uniknya di semester 1 nilai saya pas 3,0. Pas 3,0. Wah, ini berarti kode saya harus melanjutkan. Nah, ketika saya melanjutkan, ternyata ini tahadus binikmah ya. Di semester 5 saya ini bisa IPK-nya tertinggi. Saat A, B, C ada 3 kelas. Ini saya bisa tertinggi. Teman saya di fisika di tahun-tahun saya itu nilai 3,4 itu sudah tinggi. Bagus, karena fisika itu kan saya. Itu teman saya juga heran, loh kelihatannya makanya sama pilih itu. Terus awalnya juga kesulitan, kok ini bisa tertinggi. Ya dan alhamdulillahnya lagi saya bisa menjadi lulusan termuda dan tercepat. Jadi saya 7 semester sudah lulus. Teman saya juga heran. Saya sendiri juga heran. Awalnya sudah mau sudah jurusan saja. Nah, dan itulah saya menyimpulkan bahwa sebenarnya santri TBS itu dia sebenarnya orang yang cerdas semuanya. Karena apa? Meskipun awalnya dia tadi kesulitan disampaikan, tapi dia bisa diterima di UGM dan ketika dia masuk saya yakin dia bisa lulus. Yang penting tadi tetap semangat dan niatnya yang betul. Kalau bagi saya Pak ya, dari tadi mungkin pihak BAK-nya yang bilang anggar mangkat terus udah lulus, itu mungkin kalau dinilai sepele bisa dikatakan sepele karena seolah-olah menggampangkan kuliah yang penting berangkat nanti lulus. Tapi kalau bagi saya bisa jadi itu kita harus paling enggak dalam kata mangkat terus mengkuliah lulus itu ada kandungan sudah harus mencoba terus menerus, pantang menyerah, dijalani, nanti akhirnya juga akan lulus juga. Betul, karena kuliah ini kan biasanya ada istilah yang menarik di kuliah kan, masuknya gampang, keluarnya susah. Kan banyak orang kuliah waktu skripsi molor. Dan skripsi itu bukan ditentukan oleh kecerdasan kita, rajin, sregep, ketekunan dan tadi takdim kita kepada guru kita, kepada dosen kita. Pantang menyerah, jangan mudah sakit hati. Dimarahi sakit hati tidak lulus. Hilang nanti. Dan lagi yang menarik dulu saya ini juga mungkin kalau beliau melihat di podcast ini, saya dulu ketika di TBS saya ada yang menarik ini ketika saya kuliah, nilai kimia dasar saya itu selalu C. Saya kimia dasar. Saya kok dapat C, terus perasaan saya sudah belajar kok dapat C, terus jadi kimia dasar 1, kimia dasar 2. Terus saya coba flashback refleksi saya lihat dulu ketika saya diajar kimia saya agak dalam tanda kutip meremehkan guru saya. Jadi saya kok gurunya gimana
saya ingat, saya punya keyakinan dalam diri saya harus minta maaf kepada beliau. Saya cari informasi, ternyata beliau sudah tidak ngajar di TBS. Waduh, saya gitu. Oh, berarti ke guru kimia, Saya harus minta maaf ke guru bukan kimia. ke dosennya, bukan ya? Guru saya di MA aja loh. Aku kok nilaiku kok kimia kok masih C, padahal lainnya sudah B. Iya. Kemudian saya harus minta maaf. Saya cari info, beliau sudah tidak di TBS. Wah, di mana saya harus mencari? Nah, kemudian saya ingat betul dulu ketika Yi Ma'ruf Sedo ya, wafat. Saya diajak orang tua saya untuk takziah. Ketika saya lewat di depan MTS TBS di depan kantor yang lewat kan pagernya ada tempat duduk. Saya lihat beliau duduk di situ. Sambil kipas panas. Saya langsung salim minta maaf. Alhamdulillahnya ya Allah, ternyata plong dan tadi Yi Ma'ruf yang sudah tadi kan kita bahas ada Yi Ma'ruf yang sudah meninggal pun masih membantu santrinya tadi. Ketika saya ingin minta maaf, ternyata saya niatnya takziah tadi bisa bertemu dengan guru yang tadi saya cari sudah tidak ada. Harus saya minta maaf, lega. Perasaan itu plong. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Semester berapa, Pak? Mungkin itu semester berapa ya, 6 atau berapa. Jadi berarti sudah akhir-akhir, sudah mau lulus sudah akhir-akhir. Tapi artinya mungkin saya merasa lebih dipermudah saja ketika kita punya hubungan yang baik dengan guru, baik saat ini atau masa lalu, itu kita diberikan kemudahan. Itu juga yang saya rasakan ketika ini, kalau mungkin di taklim kan biasanya harus memang takzim, yang ini memang nggak ada di untuk di sekolah-sekolah formal. Saya kira nggak ada istilah takzim atau menghormati guru yang di pesantren itu sepertinya nggak setakzim itulah. Yang saya rasakan memang ketika kita meremehkan guru, maka ini secara ilmiah saya pikir-pikir, ketika kita meremehkan guru, otomatis ketika guru tersebut mengajar kita tidak mau mendengarkan, kita tutup telinga, ya sudah, akhirnya ilmunya nggak masuk, nggak bakal masuk. Jadi ya wajar memang ketika diajar oleh guru, kita memang menghormati, takzim kepada guru, akhirnya ilmu yang didapatkan bisa masuk. Meskipun awal-awal saat itu kita nggak paham. Betul. Jadi waktu itu saya belajar nahwu waktu aliyah itu bisa dikatakan nggak paham. Tapi yang penting saya pelajari, yang penting saya hafalkan. Saya baru agak paham ini ya, karena terkait dengan bahasa itu ketika saya di pesantren waktu mondok. Oh, ternyata nahwu seperti ini toh. Jadi seperti kata Pak Yun tadi, memang tinggal menunggu waktu. Ketika memang yang namanya tambah umur, biasanya kan kognitifnya, tingkat pemikirannya kan nambah. Nah itu baru bisa masuk. Dan itu adalah alhamdulillahnya saya masih nulis. Nah itu yang terkadang ada siswa-siswa yang mohon maaf tadi nulis saja kadang malah malas-malasan. Yang penting tulis dulu, masalah nanti paham enggaknya itu masalah waktu kalau kita mau membuka lagi. Itulah kenapa di taklim itu salah satunya di syarat mencari ilmu kan ada tekun itu. Tekun yang penting tekun, paham nggak paham kita perhatikan. Ya, ketika tekun itu sudah tidak ada, ya sulit, karena syarat itu kalau bagi saya harus lengkap. Salah satu hilang sulit. Ada 6 Pak ya? Iya, kalau salah satu hilang susah. Memang. Ada tekun tadi, kalau biaya juga, kalau biaya termasuk biaya itu susah. Jadi kok kita ingin dapat ilmu yang banyak, yang manfaat berkah, ya memang harus dilaksanakan semuanya itu. Memang syaratnya ada 6 itu. Iya. Nanti mungkin bisa disampaikan di sini, dilihat 6 itu apa saja. Karena itu saya pikir-pikir memang ada benernya. Tapi jangan lupa Pak, di taklim itu juga ada zakiyon ya. Nah, cerdas. Cuma cerdas kalau sekarang itu kan lebih dibedakan bermacam-macam. Sedangkan di sekolah sendiri terkadang itu tidak tercover. Kalau kata Howard Gardner ya, yang ada 7 kecerdasan itu, salah satunya kan ada, kalau Pak Yun berarti di kecerdasan matematik yang hitung-hitung, kalau saya mungkin di bahasa, lalu ada kecerdasan spasial, kecerdasan sampai kecerdasan musik. Nah kalau di TBS sendiri itu kan otomatis tidak semua
kecerdasan bisa diakomodasi. Karena apalagi di bagian musik, kita musiknya paling rebana, tidak sampai kemana-mana. Kan seperti itu. Jadi memang saya kira perlu ya orang tua seperti kata Pak Jun tadi memahami visi misi madrasah. Kalau memang anaknya senang musik, ya usahakan memang sekolah yang memiliki memfasilitasi itu. Dan saya kira balik lagi, orang tua memang harus mengerti, memahami anaknya ini potensinya di mana. Yang itu sekarang saya rasa meskipun saat ini orang tua full dengan informasi, tapi untuk memahami anak masih susah, Pak. Saya kira seperti itu, karena mungkin tadi bekerja akhirnya interaksi dengan anak berkurang dan tidak memperhatikan anaknya. Itu yang sering terjadi malah. Mungkin itu kalau dari sudut orang tua ya, karena Pak Made ini kan baru punya anak, jadi saya kadang mikir ini potensinya cuma kalau kita posisikan dari sudut pandang siswa, ini mungkin bagi adik-adik kita yang masih di TPS, kalau kita mandangnya bukan sebagai kita istilahnya orang tua sebagai problem, tapi kita sebagai anak harus ikut kata orang tua. Saya seperti itu. Saya itu ketika di TPS, masuk TPS, MTS TPS pilihan saya sendiri, Mang. Saya akui. Kenapa? Tapi saya tidak tahu TPS apa. Saya ikut teman saya. Jadi di MI, teman saya yang pintar-pintar kok di TPS. Saya tertantang. Ini yang pintar-pintar saya ikut. Ketika saya lulus MTS TPS, saya mau pindah ke madrasah yang lain, yang ada putrinya. Begitu. Saya sudah bilang ke ibu saya mau bilang. Tapi ketika bapak saya bilang, Nang, terus no di MA ya. Saya tidak berani bilang tidak. Pak. Saya lanjutkan. Kemudian tadi saya jurusannya adalah IPS. Saya dulu sebenarnya mau ke Kairo. Pengennya kan di kelas 12 ada informasi ke Timur Tengah. Ketika saya bilang itu, saya izin ke orang tua. Bapak saya setuju, ibu saya, lu nanti kalau ada acara di rumah nanti kan pulangnya kok lama 4 tahun. Orang tua gak setuju. Saya sebenarnya dulu agak kecewa, tapi oke lah, saya harus ikut orang tua. Ketika saya sudah saya sempat mogok kuliah. Saya nggak mau kuliah lah. Kemudian kakak saya bilang, kamu nanti kalau nggak kuliah mau jadi apa? Mondok. Terus bapak saya bilang, kuliah Nang sambil mondok. Saya juga oke, saya ikut orang tua kuliah. Saya start kuliah, saya bilang saya nggak mau mondok, sudah belajar agama di terus. Saya kuliah mukos. Tapi bapak saya, kalau saya sama bapak saya bilang, Nang mondok karo mondok, akhirnya mondok. Padahal hanya bilang Nang, mondok. Saya ditelepon ketika saya mau kuliah yang tanpa tes. Saya kuliah yang karena pakai nilai rapat. Alhamdulillah saya lumayan bagus. Saya masuk bebas pilih jurusan. Saya di kampus, saya ditelepon bapak saya. Gimana sudah daftar Sambon? Jurusan apa? Ini mohon maaf ya Pak Made. Bahasa Indonesia. Karena pemahaman saya dulu, bahasa Indonesia ini pelajaran yang gampang. Pemahaman saya. Carinya yang gampang. Gampang. Tapi bapak saya seperti kecewa. Bahasa Indonesia. Bapak saya seperti kecewa. Bapak saya itu inginnya saya bahasa Inggris. Karena saya dulu di MA itu tim sukses UN program bahasa Inggris. Jadi itu Pak Komari di situ. Bapak kecewa. Itu saya pikir di rumah. Bapak nggak bahagia. Maka kakak saya bilang, ambil fisika saja. Tadi kakak berarti yang fisika malah kakak. Karena kakak saya itu matematika semua. Akhirnya saya fisika. Tadi sudah saya jelaskan. Fisika sulitnya luar biasa. Sampai saya hampir keluar. Tapi saya setiap sholat saya doa, ya Allah, semoga saya bisa lulus kuliah S1 ini dengan IPK di atas 3,00. Bon niku kula pun kapok kuliah fisika. Saya sudah berjanji dalam diri saya tidak ingin lanjut S2. Pokoknya saya S1 kuliah alhamdulillah. Alhamdulillah saya ikut kata orang tua. Orang tua bilang, saya ambil fisika Pak. Seneng bapak saya, seneng ceritakan ini anak saya kuliah fisika. Seneng bapak saya. Saya lulus, tadi saya sudah merasa sulitnya. Saya kembali ke TPS, saya sudah nyaman Mas. Seneng ketemu romo-romo yai, ngajar wis menikmati hidup. Ada informasi beasiswa S2. Akhirnya ikut lagi. Saya tidak mau ikut. Tadi saya sudah sulit. Semula memang nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Kakak saya ngobrol di rumah. Kok ada beasiswa S2 fisika. Orang melu angil. Saya bilang gitu. Fisika Pak. Bapak saya bilang, Nang,
melu daftar. Saya gitu. Berarti sama orang tua manggil. Saya nggak tes, sampai saya tes nggak belajar apa adanya. Itu satu Indonesia diambil 23, saya nomor 7 atas ini. Ya, yang lainnya diterima itu bahagia, saya susah. Kan tadi ada orang tadi kuliah, terus tadi kuliah itu masuknya gampang, keluarnya susah. Masuknya susah. Ya Allah, gak lulus. Alhamdulillah lulus tepat waktu tadi kata beasiswa dan temannya itu luar biasa, dipacu. S2 baru S2 ini S3 ini bapak saya juga bilang, S3 pendaftarnya tak bayar itu saya lihat. Jadi ketika S3 ini uang pendaftar itu bapak saya 750 nanti daftar S3. Jadi itu nanti untuk kuliahnya saya biaya sendiri. Jadi saya merasa perjalanan hidup saya ini tidak sesuai dengan rencana awal saya semua. Jadi saya itu berubah dengan kata-kata orang lain, kata bapak saya. Jadi kalau saya bilang ini ya. Jadi saya dulu itu tidak ada cita-cita mau jadi guru fisika. Tadi saya sama guru kimia tidak senang. Mohon maaf, masih ada Pak Budi ya. Saya dulu kelas 10, Pak Budi ngajar nulis jangka suara bagus. Saya ingat betul, saya bilang mungkin saya menyakiti Pak Budi. Buat apa sih nulis ini aku ya ora kuliah fisika. Bilang seperti itu ke guru itu. Tapi mungkin beliau mungkin beliau dulu enggak dengar. Tapi saya bilang gitu. Saya nulis sambil gremeng. Kok kuliah kok fisika? Saya S2 sudah bilang lulus S1 saya nggak mau fisika. Kok iso malah S2 fisika? Nah, dari cerita Pak Yun, Pak, ternyata banyak juga teman-teman saya yang mengalami hal yang sama. Ada yang matematikanya ketika diajar oleh Pak Ulil Fahri itu ya seperti tadi. Bisa dikatakan asal-asalan, ambil jurusannya malah matematika. Sekarang guru matematika, tidak usah satu bernama ini. Jadi kesimpulannya itu gini Pak Mada, kalau saya buat adik-adik yang masih sekolah ini. Jadi kita jangan menyalahkan orang tua. Jangan. Saya itu tidak ingin mondok kok disuruh mondok, dijalani saja. Pasti nanti alhamdulillah meskipun dilihatin jurusannya umum, kadang saya jurusan fisika, tapi ternyata alhamdulillah saya didekatkan dengan romo-romo guru-guru saya bisa ngajar di madrasah, di pondok. Ini kan karena tadi berkahnya kita mengikuti kata orang tua. Jadi jangan waduh jurusan kok fisika waduh orang hubungin agama. Ternyata kita didekatkan sehari-hari bertemu romo yai terus dengan santri-santri para penghafal Al-Qur'an. Ini tadi salah satunya karena kita mengikuti kata orang tua. Itu juga terjadi pada saya, Pak. Saya bahasa Indonesia itu benar-benar saya daftar ke UNES itu benar-benar tidak ada keinginan ke UNES karena niat awal saya aku mau jadi guru. Saya nggak mau jadi guru, ya sudah emang pengennya di kantor, tapi nanti mungkin jadi gurunya ketika Sabtu Ahad udah itu seperti bapak saya kan seperti itu. Nah tapi orang tua saya bilang udah daftar UNES buat tenah dan niat daftar kok mau. Kalau Pak Yun kan orang tuanya harus langsung Pak Yun sendiko dawuh. Kalau saya perlu ini negosiasi agak ngeyel soalnya. Daftar dibayar kok mau ngempon. Akhirnya saya daftar. Setelah daftar bahkan untuk pilih jurusan pun sama. Karena saya benar-benar tidak ada pandangan ingin jadi guru. Jurusan apa Pak? Saya tanya. Jurusan ambil bahasa Jawa karena memang waktu itu kan bahasa Jawa masih banyak yang dibutuhkan ya. Bahasa Jawa lalu bahasa Indonesia. Keterimanya yang bahasa Indonesia Pak. Jurusan-jurusan yang saya pilih sendiri di kampus-kampus lain nggak ada yang diterima. Keterimanya cuma satu di Jakarta di UIN. Jadi saya pikir ke Jakarta itu saya lihat kalau beritakan macet dan lain-lain, saya sudah malas sendiri sebenarnya dan terlalu jauh. Akhirnya saya di bahasa Indonesia dan malah lanjut ke S2 dan sampai sekarang. Ini juga terjadi di istri saya. Istri saya pengennya guru fisika, tapi orang tuanya bilang ke kedokteran saja. Padahal kalau dilihat dari passing grade otomatis kan lebih susah di kedokteran. Keterimanya di kedokteran, fisikanya nggak diterima. Itu yang terjadi. Jadi benar kata Pak Yun tadi yang namanya kita ya memang harus mengikuti kata orang tua. Dan bagi saya tak tambahi Pak, akan lebih baik jika kita visi misi antara kita sebagai anak dengan orang tua itu sama, sejalan. Itu mungkin kita akan menjalaninya lebih senang dan dapat ridho
orang tua. Apalagi di era saat ini, Iya. pasti anak ini kadang-kadang punya pendapat, punya argumen. Iya. Tidak seperti mungkin zaman saya dulu kan, kalau orang tua bilang A, sekarang kan masih negosiasi dan lain-lain. Kadang kalau nggak kerasa di pondok nyalahkan orang tua. Oh iya. Karena saya dulu tidak mau mondok, suruh mondok. Suruh Kadang mondok, iya. saya temukan seperti itu. Berarti masih terjadi juga di Yambuk seperti itu. Jadi masih ada beberapa mungkin, jadi harus mindset anak harus jadi tadi mungkin ilmu agamanya harus diperkuat di taklimnya ini dikuatkan di kelas 7 kalau saya seperti itu. Jadi ketika taklim ini sudah selesai khatam di kelas 7, ini kelas 8, 9 enak karena dia sudah tahu dasar prioritas ilmu bagaimana. Bagaimana kita memperlakukan guru memperlakukan murid, orang tua juga. Jadi lebih mudah dalam memahami semua ilmu, baik ilmu tadi dikatakan agama ataupun non agama, jadi sama bisa. Ya, ini perbincangan yang seru dengan Pak Yun, tak terasa sudah 1 jam lebih ini ya. Nah, tapi mohon maaf ini memang durasi. Jadi mungkin lain kali bisa kita sambung lagi. Yang penting tadi intinya satu Pak ya. Memang visi misi antara orang tua dengan anak itu memang harus sejalan agar bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Orang tua dan lembaga yang dituju juga. Agar tidak salah tujuan tadi, karena memang harus dalam tujuannya. Nah, begitu, terima kasih untuk Pak Yun. Nanti mungkin suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan selamat sudah menyelesaikan doktoralnya. Ini bukunya Pak Yun tadi dibawa berkaitan dengan PBL dan apa ya, problem based learning. Dan STMR ya tadi ya. Kemarin kan di undangannya kan temanya sholawat sains. Oh begitu. Mungkin melebar kemana-mana, tapi ya proporsinya adalah memang masih tetap fokus kita adalah bagaimana untuk menguasai segala ilmu bidang pendidikan. Tapi yang terpenting ilmu agamanya jangan sampai hilang atau dilupakan. Itu malah dasar, itu prioritas utama, dan ilmu yang lain adalah tambahannya. Tapi tidak kalah pentingnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yun. Mungkin itu dari kami. Semoga suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih jauh, mungkin dengan topik yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.